Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai. Pasal yang pertama, ayat pertama sampai 6 saja. Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya kita saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya ayat 2. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Tadi pagi saya sudah bicara, iman kita itu bukan konsep, bukan wacana, bukan ideologi, apalagi mitos dan legenda. Tapi iman kita adalah peristiwa. Karena semua yang dikisahkan di dalam Alkitab ini sebuah peristiwa hidup, peristiwa perjalanan, peristiwa bagaimana umat Tuhan ditolong oleh Tuhan. Pada ayat yang pertama bacaan kita tadi, pada tanggal 1 bulan ke-6, tahun kedua, pemerintahan Raja Darius atas Persia, yaitu 520 sebelum Masehi. Datanglah firman Tuhan itu dengan perantaraan Hagai kepada Zerubabel dan kepada Yosua bin Yozadak, baik sebagai bupati pemerintahan maupun sebagai imam besar. Tapi sebelum saya menjelaskan nubuat ini, saya ingin menjelaskan dulu apa yang terjadi pada waktu pemerintahan Raja Darius atas Persia pada tahun 520 Masehi. Keadaan dunia saat itu sangat digoncangkan oleh malapetaka, bencana, dan memporak-porandakan kota yang dibanggakan oleh dunia, yaitu Persia. Keadaan yang sangat sulit, lebih sulit dari keadaan kita sekarang ini. Mungkin ada persamaan karena ancaman malapetaka, ancaman kematian di sana sini, dan itu juga dihadapi oleh mereka. Nampaknya juga dunia ini malapetaka, khususnya di negeri kita, tidak henti-hentinya. Dan kita harus berpikir tentu saja untuk menyelamatkan diri kita. Untuk tidak memikirkan orang lain, untuk tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kita harus memperketat pengeluaran kita. Karena ini masa paceklik, masa bencana, masa bahaya. Tapi di saat-saat masa seperti itu, nubuat yang datang melalui Hagai justru berbalik sekali.
engkau harus membangun. Membangun. Di tengah keruntuhan. Di tengah yang tidak mungkin. Engkau harus membangun. Karena ada berkat dalam pembangunan itu. Tolong ucapkan ini. Ini kurang populer bagi keyakinan orang Kristen. Tapi bagi orang Yahudi dan kebetulan saudara kita sangat meyakini ada berkat Tuhan ketika mereka membangun rumah Tuhan. Kristen nampaknya kurang karena terlalu diduniawikan, yaitu dengan sibuk panitia pembangunan itu. Tapi harus digerakkan, umat itu percaya ada berkat di dalam membangun rumah Tuhan. Saya tergerak untuk berbicara ini. Meskipun situasinya mungkin sama seperti zaman itu. Ya, kita harus memperketat pengeluaran. Hal-hal yang tidak perlu lagi. Karena ada kesulitan ekonomi. Ya, ada masa-masa yang sulit. Usaha juga sulit, semua serba sulit. Hidup juga tidak bebas. Ya. Kita kalau keluar rumah tanpa masker rasanya ada sesuatu yang salah. Ya. Dulu tidak pernah ada pengeluaran untuk beli masker. Sekarang beli masker. Ya. Ya. Lalu banyak hal yang kita lihat. Sudah wajarlah ketika nubuat itu disampaikan oleh Hagai kepada dua tokoh ini, baik pemerintahan ya yang berkuasa saat itu maupun kepada Imam Yosua bin Yoyadak, yaitu supaya engkau membangun bait Tuhan. Tetapi apa jawaban umat pada saat itu? Ada penolakan. Tuhan sendiri berbicara. Bangsa ini, ayat yang kedua. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali. Bisa enggak kita tunda? Tunggu ekonomi kita agak bangkit. Ya, situasi dan sebagainya. Ini terjadi penolakan jemaat. Mungkin juga saat ini ketika gereja ini ingin membangun rumah Tuhan, mungkin kita mulai berpikir, yang lebih penting dulu keluarga kami. Menyelamatkan diri kami. Tidak salah. Tapi Tuhan nanti akan menantang. Di mana sumber berkat itu? Di mana? Apa di usahamu? Kau boleh usaha. Baik. Sekuat tenaga. Hasilnya gimana? Hasilnya kau bisa menikmati. Kau hidup dalam kelimpahan, tidak dalam ketakutan. Ini pertanyaan Tuhan. Tuhan menantang. Penolakan umat memang realita, keadaan, tidak bisa dibantah. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan aku tidak bergantung dengan realita. Aku bisa mengubah keadaan itu. Aku berada di atas keadaan karena aku tidak berada dalam ruang dan waktu. Aku Maha Kuasa. Itu yang dimaksudkan di sini. Karena itu Tuhan menantang, berulang-ulang Tuhan menantang. Tantangan yang pertama ayat yang kelima, kita lihat dulu. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Pertama, perhatikan keadaanmu. Ketika engkau merasa usahamu, upayamu ya, menyelamatkan engkau, menyelamatkan masa depanmu, mengabaikan perintah Tuhan. Nanti ayat yang kedua, bagian yang kedua, ayat yang ketujuh, Tuhan bicara hal yang sama tapi dalam nada yang berbeda.
Perhatikanlah nanti apa yang akan aku buat. Jadi yang pertama ayat kelima, perhatikan keadaanmu ketika engkau tidak bergantung padaku. Ketika engkau mengandalkan engkau. Perhitunganmu, hitung-hitunganmu. Tapi perhatikanlah, kemudian ayat yang ketujuh, nada yang kata yang sama tapi nada yang berbeda. Tapi buktikan, bandingkan, perhatikan ketika aku campur tangan dalam hidupmu. Bisa dimengerti maksudnya. Karena itu ada dua kali kata perhatikanlah keadaan. Ayat 5 dan ayat 7. Kita bahas dulu yang perhatikan menurut kemampuan kita. Hitung-hitungan kita tidak salah. Tapi tidak sempurna. Kita hitung-hitungan boleh saja. Tetapi apakah itu yang menyelamatkan? Coba perhatikan yang pertama. Ayat yang ke-6. Ya, ayat yang kelima itu. Ya tadi sudah perhatikan. Ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak. Menabur banyak. Zara, raba. Hasilnya meat. Sedikit. Tidak banyak. Menabur banyak. Sampai dikatakan situ, kamu menabur banyak. Artinya kita sudah membuka usaha, pikir sana, pikir. Ini bukan menabur karena pekerjaan Tuhan, bukan. Ini menabur untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kuncinya itu lain. Hidup ini memang harus usaha. Kalau tidak usaha ya tidak bisa. Tapi berkat Tuhan pada usaha itu berbeda. Berbeda. Karena itu dikatakan ya kamu bukan mendapat banyak tapi mendapat sedikit. Sedikit. Makan tapi tidak kenyang. Maksudnya apa ini? Akal sobia kalau saya baca di situ. Kamu mempersiapkan makanan, tapi kamu tidak beroleh kesehatan. Bukan makan banyak lalu overweight. Saudara ya, iya. Makan sedikit. Ya. Saya sejak pandemi ini, celana harus digedein. Timbangan sudah melampaui batas normal. Ya, terpaksa anak saya mengajurkan saya makan beras shiratake. Waduh, rasanya tidak nyaman, saudara. Ini sudah berasnya mahal, ya, tidak enak lagi. Semuanya tidak enak. Jadi waktu saya baca ayat ini kira-kiranya, saudara. Kita makan penuh kekhawatiran kan. Ya, kita makan ini jangan-jangan ini aduh banyak sekali. Tidak bebas. Ya. Semua sudah serba terbatas. Mampu beli tapi tidak boleh makan. Mampu beli tapi tidak boleh makan. Saya dengar mungkin Pak Agung mampir Tegal. Rasain kambing, iri saya, saudara. Saya sudah tidak boleh makan seperti itu. Bukan tidak kebeli, mampu beli tapi tidak boleh makan. Banyak lagi yang lain. Coba kita lihat, banyak sekali. Inilah yang dimaksudkan, makan tapi tidak kenyang, minum tapi tidak puas, satta syakar. Kamu minum, tapi tidak memuaskan, tidak menyehatkan tubuhmu, tidak memperbaiki hidupmu. Di mana letaknya ini semua? Pakaian tapi tidak menutupi, labas khom. Itu yang dimaksudkan di sini. Apa yang terjadi, saudara? Kenapa? Sekarang ini bisnis tutup itu sudah biasa. Buka baru memang banyak. Tapi berkembang tidak banyak.
Semua. Kerja keras tapi upahnya tidak cukup. Gitu. Makin kerja keras makin tidak cukup, coba saudara. Pekerja-pekerja keras itu makin tidak mencukupi. Kenapa bisa begini? Itulah yang dimaksudkan, itu jika engkau mengandalkan dirimu sendiri tanpa Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Jadi perintah Tuhan itu ada berkat. Tuhan kasih jalan. Nih kamu sedang susah, sedang malapetaka, sedang paceklik, sedang kelaparan. Itu zaman Darius waktu itu. Kamu sedang mengalami krisis seperti itu. Dan krisis itu tercatat dalam sejarah Persia yang paling buruk. Aku kasih jalan. Aku kasih jalan. Bangun bait Tuhan. Ini sumber berkat. Tuhan kasih jalan. Tapi jemaat, umat waktu itu menolak. Gimana? Udah dikasih jalan enggak mau. Saya tergerak ingin menyampaikan ini. Tidak mustahil ini adalah jalan Tuhan. Buat Tuhan memberkati jemaat BFA. Di tengah krisisnya ingin membangun rumah Tuhan. Amin. Ini jalan Tuhan. Tapi jalan ini tidak masuk akal. Tuhan, kalau Tuhan itu masuk akal, itu Tuhan akal-akalan. Saya betul-betul tidak tahu tentang Tuhan, tapi Tuhan tahu tentang saya. Saya suka meniru makanan tahu. Itu bagus sekali. Dia makanan tahu. Dia tahu semuanya. Kapan saja dia tetap tahu. Tapi dia tetap diam diri. Hebat. Dia tahu tapi dia diam. Wah, luar biasa. Kita ini nggak tahu tapi banyak ngomong. Makanya siang ini beli tahu, renungkan sebelum engkau makan. Tanya dia tahu. Dia tetap tahu bagaimana juga. Tapi dia diam. Hebatnya dia. Saya menghormati tahu. Tolong makan siang harus ada tahunya nanti. Baik saudara. Jadi ini yang ingin dimaksudkan oleh Tuhan. Ini jalan Tuhan. Tuhan memberikan tantangan untuk memberkati. Tuhan tidak ingin menyulitkan umatnya, membebani umatnya. Tidak. Tuhan kasih jalan. Jangan saudara pikir Tuhan membebani. Sudah susah dibebanin lagi. Bukan itu. Aku kasih jalan untuk supaya engkau peroleh jalan keluar dari kesusahanmu, penderitaanmu, semua kemiskinanmu. Aku kasih jalan. Sebab secara manusia, ketika Pak Agung bicara untuk membangun ini, saya juga pikir, apa ini sudah waktunya ya? Ini agak berat ini. Ya, Pak Agung bilang doakan. Saya tidak mau hanya doakan basa-basi. Saya bukan hamba Tuhan yang basa-basi. Karena itu saya tidak pernah basi. Gitu. Ya, saya renungkan dulu. Saya dapat firman Tuhan ini. Saya dapat firman Tuhan ini. Oh, rupanya ini jalan Tuhan untuk memberkati kita. Ya, untuk mengubah keadaan kita yang tidak mungkin. Oh, ini contoh. Saya tidak mengerti sebelum ini diperhadapkan dengan situasi kita, lalu dengan visi Tuhan untuk membangun rumah Tuhan BFA di Bandung ini. Ini kalau tidak situasinya seperti itu, saya tidak ngerti baca ini. Kenapa? Tapi itulah yang Tuhan. Perhatikan ayat 8. Tuhan naik. Tuhan memberikan tantangan. Ya, dikatakan di situ. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Bangunlah rumah itu. Naik. Sudah bawa kayu, naik ke gunung lagi. Ayo saudara.
Itu kan tanjakan, susah. Memang bersusah payah. Tapi susah payahmu diberkati Tuhan. Bukan susah payah yang sia-sia. Itu bedanya. Kalau kita tahu bersusah payah dan pasti diberkati, beda. Kita bersusah payah tapi kita belum pasti. Makanya kita spekulasi. Ini bersusah payah. Jadi Tuhan katakan pada ayat yang ke-8 ini kita perhatikan. Bawalah bangunan rumah itu. Maka aku akan apa? Berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di mana? Di situ. Di bangunan rumah itu. Setiap uang yang kau berikan dengan niat yang tulus untuk diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau membangun rumah Tuhan, berkat Tuhan ada di situ. Amin. Coba imani. Coba kita imani. Tadi pagi saya sudah bicara. Iman kita ini iman peristiwa. Bukan konsep. Bukan ideologi. Bukan wacana. Apalagi legenda. Bukan. Peristiwa. Maka setiap peristiwa itu ada terjadi kejadian. Siapa yang bisa buktikan itu peristiwa? Bahwa sang kuryang menendang perahunya lalu jadi gunung. Hanya kebetulan aja gunungnya agak, gunung kan biasanya begitu. Kok ini begini? Memang orang sudah agak lain. Gini. Ini begitu, ini begini. Jadi banyak yang tanya. Kenapa bisa begitu? Nenek moyang orang sudah susah jawabnya. Tapi pertanyaan datang terus. Wah, kita harus buat cerita yang memuaskan pertanyaan. Itu ditendang oleh sang kuryang. Sang kuryang itu siapa? Sang kuryang itu bapaknya anjing. Makanya jangan suka mencaci orang anjing-anjing, saudara. Itu jangan lupa nanti sang kuryang marah loh. Ya, ibunya Dayang Sumbi. Di mana dia tinggalnya nggak tahu. Mungkin sekitar Lembang. Mungkin juga Ciater. Gitu. Ya, kita bisa berdebat tapi tidak bisa dibuktikan. Tapi semua ini, perhatikan ini. Ini dari ayat pertama saudara sudah tahu dia bicara apa? Sejarah. Dia kasih tahu. Justru rumah Tuhan itu dibangun di tengah-tengah masa pemerintahan Darius yang sangat paceklik. Bisa dibangun. Saya percaya gedung gereja kita bisa dibangun. Di tengah masa yang seperti ini. Amin saudara. Saya percaya iman nih ayat ini. Bangunlah. Aku berkenan dikatakan di situ. Untuk menyatakan kemuliaanku di situ. Kemuliaannya. Mari kita lihat ini bersama-sama. Kita bersama-sama melihat ini ya untuk mengerjakan ini. Karena itu Tuhan memberikan hazak. Hazak. Saya bicara ini memakai jaminan Tuhan. Tuhan yang memberikan jaminan. Kalau saudara bertanya, apa betul Pak nanti saya bangun rumah Tuhan itu lalu saya diberkati lewat itu. Apa betul? Siapa yang menjamin? Tuhan. Saya hanya nyampein aja. Gitu. Jaminan Tuhan. Apa jaminannya? Perhatikan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita lihat. Jaminan Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 kita baca. Tadi sudah. Beginilah firman Tuhan, ya dikatakan di situ. Ya, ayat yang ke-5. Yaitu yang pertama kali, ya. Yang pertama kali kalau kita perhatikan di sini pasal 2, kita naik ke pasal 2, pasal 2 ayat 5 dan 9. Pasal 2 ayat 5 dan 9. Kita naik ke situ. Ini jaminan Tuhan. Pasal 2 ayat 5. Tetapi sekarang yang pertama, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Itu penting. Mantapkan hatimu. Kuatkan. Jangan bimbang.
Karena apa yang kau lihat menggoncangkan seperti angin ribut itu, jangan. Kau percaya ada Tuhan di situ. Amin. Saudara, lihat ketika murid-murid kacau balau, Yesus ada dalam perahu. Yesus sedang apa? Kenapa Yesus tidur? Loh ya, ada yang berpikir, wah itulah karena tidak. Itu untuk membandingkan. Orang boleh ribut kacau balau, aku tenang tidur nyenyak. Asal bersama Yesus. Amin saudara, tenang. Orang boleh kacau. Saya jalan. Karena di HP saya itu ada program kalau ke pesawat juga naik harus ada itu, ya mengakses itu. Ya, saya pergi ke TKI sudah diperingati. Anda berada di zona merah, segera tinggalkan. Lo gimana mau tinggalkan? Baru aja mau masuk saudara. Gitu. Jadi ada peringatan. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Ya, saya tidak tahu zona merah itu yang mana. Ya zona hijau, oh ya sudah, tidak apa-apa. Jadi kita ingin menyatakan begini, kuatkan hatimu, itu yang penting. Kalau engkau tidak punya kekuatan hati, nggak jadi. Kenapa kita jadi menikah? Terlalu kuat hatinya. Padahal otak kita nggak jalan. Ya, yang kita pilih salah terus. Bisa salah. Sekarang sudah apa boleh buat, terlanjur. Saya baru saja memperingati 53 tahun menikah. Mantu saya tanya, apa rasanya Pak 53 tahun menikah? Sudah tidak tahu rasa lagi saya bilang. Kenapa begitu? Istri saya agak ngotot tanya. Ya rasanya itu macam-macam, jadi nano-nano saya bilang. Ada manisnya, ada asamnya, ada pedasnya, ada pahitnya. Ya nano-nano lah. Itulah pernikahan kan. Pernikahan itu nano-nano. Jadi sebelum menikah makan nano-nano banyak-banyak. Jadi tahu. Jadi dari situ. Tetapi kekuatan hati, kemantapan hati kita. Oh mantap. 53 tahun menikah. Tanpa pacaran. Jodoh. Dari Pak Kiai Ustadz. Kan dulu. Ya saya kan di pesantren tidak boleh cari jodoh sendiri. Dulu. Tapi seru. Jadi ketika dijodohin, ketika menikah. Waduh, dak-dikduknya. Wah, kayak jantung mola lepas. Belum pernah megang cewek ini, sekarang mulai tidur bisa. Saya bilang, oh, itu indahnya. Sekarang nggak ada indahnya lagi. Dak-dikduknya sudah terlalu jauh sering, udah lewat. Wah, itu indahnya, itu bedanya. Mungkin itu yang awet itu. Itu terus-terusan. Nah sudah sampai di situ dulu, jangan disambung. Jadi maksudnya kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, tekad. Betul-betul kita ingin membangun. Kita ingin wujudkan. Amin. Semangat. Tekad, semangat. Ada gairah. Gitu. Jadi ayo kita ingin selesai. Kita ingin bangun. Yakin dan percaya. Itu ayat yang kelima. Ya, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Hai segala rakyat.
baik pemimpinnya Zerubabel, baik Imam Yozadaknya, baik rakyatnya, dibilang apa? Kuatkan hatimu, itu kan ayat. Kalau sudah sehati semua kuat, tekad, semangat, yakin, oh dahsyat. Tidak lama, pasti wujud. Katakan amin. Oh, saya percaya itu. Ya, lalu masih pada ayat yang kelima yang dikatakan. Jadi, hai rakyat, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Ya, bekerjalah. Sebab aku menyertai engkau, bekerjalah. Kerjakan. Amin. Ya, harus kita kerjakan. Jangan pikir situasi ini mengganggu semangat, keyakinan, gairah kita untuk membangun bait Tuhan ini. Jangan sampai kendor dari situ. Sebab aku akan menyertai engkau. Saudara percaya penyertaan Tuhan? Apa yang terjadi kalau Tuhan sertai kita? Kita jadi partner Tuhan. Oh dahsyat. Gak ada yang bisa melawan. Karena apa? Masuk ayat yang ke-6. Sesuai dengan apa? Janji yang telah kuikatkan dengan kamu. Sesuai janji. Siapa yang mengikatkan janji? Tuhan. Kalau kita porak-poranda. Kita bukan mengikatkan janji, kita menyimpulkan janji. Tali simpul, jadi gampang dilepasin maksudnya saudara. Itu kalau Tuhan mengikatkan, ikat mati. Ya, mengikatkan di situ. Sesuai dengan janji, ayat yang ke-6. Kita lihat, sesuai. Pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Mana lebih hebat ketika engkau keluar dari Mesir menghadapi tantangan dengan membangun bait Tuhan, mana? Toh di situ aja engkau bisa lolos. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Kalau engkau pernah mengalami pertolongan Tuhan yang pertama, terus menerus pertolongan itu ada. Dia tidak ada daluarsanya. Dia akan selalu ada. Kenapa demikian? Masuk ayat ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan. Saudara perhatikan ya, dari ayat kitab Hagai ini. Semua beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Firman itu berkuasa. Ya. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan. Bukan kiamat. Artinya seperti buah-buahan yang sudah lebat matang lalu digoncangkan. Engkau akan kelimpahan semua. Itu maksudnya. Jangan salah. Baca ayat ini. Wah ini kiamat. Bukan. Tuhan tidak menggoncangkan begitu. Sebab apa? Kita lanjutkan sekarang. Ayat yang ke-7 tadi. Menggoncangkan. Ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga. Nah itu kalimatnya. Barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Katakan mengalir. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir dalam diriku. Aku pasti mendapat alirannya. Mengalir. Karena berkat membangun rumah Tuhan. Perhatikan saudara. Ayat yang ke-8 ini. Mengalir. Ya sehingga mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan apa? Kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Jangan bangun yang ecek-ecek. Ya, yang megah. Sehingga orang berdecak. Amin. Haleluya. Udah habis-habisnya. Amin saudara. Ya. Begitu. Kita lihat di sini. Itulah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita lihat kembali pada ayat ke-9. Apa jaminan Tuhan? Kepunyaan gula. Ini yang menerjemahkan orang Batak. Jadi pula. Ya itu selalu ada nada tambahan itu. Ya ini kepunyaan gula. Perak dan kepunyaan gula. Emas demikianlah firman Tuhan. Punya dia semua.
Jangan khawatir. Dari mana engkau akan diberkati? Dari Tuhan. Amin saudara. Sebab Tuhan punya segala-galanya. Amin. Itulah doa kita. Kehendak-Mu yang jadi. Seperti di bumi, seperti di surga. Amin. Kita mengimani itu. Ya, karena berkat Tuhan melampaui persediaan kita. Melampaui perhitungan kita. Ayat 20 kita baca bersama terakhir. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Amin saudara. Mulai hari ini. Sekarang ini. Aku akan memberkati. Semua pohon-pohon segala sesuatu. Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan goncangkan bagi kita. Karena Dia punya segalanya. Itu jaminan Tuhan. Baca ulang di rumah. Minta Tuhan berkati. Tuhan kasih jalan. Membangun rumah ini. Aku diberkati. Perantaraan rumah ini. Aku diberkati. Katakan amin. Mari kita